rujukannya mana, jurnalnya apa, jurnalnya terindikasi jurnal apa begitu ya. Tergrade apa. Kemudian dari buku A apa, lalu seseorang baca setelah itu diketik ulang. Sudah tidak level ini ya di bawah. Level ini tidak. Karena itu ketika kita melihat skripsinya adik-adik mahasiswa itu, ya itu kutipan-kutipan. Jangankan adik mahasiswa, adik aku, teman-teman magister itu ya juga begitu. Ya, referensial dalam arti yang delok kitab mau delok welo-welo ngene baru bisa dialih bahasakan, bisa zaman sekarang mencari sosok al-katib al-hadik as-sani itu susahnya bukan main. Susahnya bukan main. Hampir punah itu. Setelah wis tidak membaca, wis tidak bergerak otak. Nah itu. Nah ini memang orang dulu itu ya memang hatinya juga bersih. Ya, perilakunya jernih. Sehingga akalnya sampai seperti itu ya wajar saya kira. Imam Ibnu Arabi, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, ya. Orang-orang seperti itu karyanya luar biasa tuh. Termasuk Al-Ghazali ini. Itu sudah pada level Al-Katib Al-Hadik As-Sami. Itu idealnya ya digambarkan di sini. Tapi dalam kenyataan hidup kita bisa kita berikan contoh itu dalam diri kita masing-masing. Tentunya contoh yang sangat sederhana. Begitu. Nah pada fase inilah kemudian Al-Ghazali mengatakan wahadi, dan ini yang mana itu? Ya rutbah as-salisah, tingkatan yang ketiga tadi itu adalah nihayatu rutbatid darajatil insaniyati, adalah puncak tingkatan atau strata tingkatan kemanusiaan, jiwa kemanusiaannya di situ. Bahwa disebut manusia tingkat tertingginya di fase ini sebenarnya. Walakin tetapi fi hadhihi rutbati, pada tingkatan ini darajatun, ada beberapa tingkatan la tuhsa, yang banyak sekali jumlahnya. La tuhsa itu tidak terhitung jumlahnya. La tuhsa, tak terbatas. Takhtalifu, ia berbeda, beragam, bikasratil ma'lumati, ya sesuai dengan banyaknya pengetahuan atau informasi, wakilatnya, dan sedikitnya informasi itu, maklumat itu. Artinya ngeten, di level ketiga tadi itu kata Al-Ghazali, levelnya, tingkatannya la tuhsa, seperti tak terhitung, saking akeh. Bahwa ada level Al-Ghazali, pada itu ada level Ibnu Sina, ada level Ibnu Arabi, ada level Al-Kindi, dan ilmuwan-ilmuwan kita terdahulu atau ilmuwan-ilmuwan kita di kemudian hari. Al-Bukhari berapa ribu hadis yang ketika dipanggil datang lagi hadis. Imam Muslim, apalagi Imam Ahmad bin Hanbal, berapa ribu hadis yang ada dalam perbendaharaannya itu, yang sewaktu-waktu dipanggil dia datang. Ya mirip dikit lah dengan kita. Apa kita itu hadisnya apal, innamal a'malu binniyat. Itu udah SMP dulu kita hafal. Sampai sekarang insya Allah kita undang lagi, ayo datang, innamal a'malu binniyat, titik. Gitu. Itu kan cekat aja. Gitu. Dan terimplementasi dalam setiap ibadah kita. Itu contoh sederhana. Nah, itu levelnya nanti macam-macam. Kata Al-Ghazali, walakin fi hadhihi rutbati darajatun la tuhsa. Tingkatannya tak terbatas. Nah itu tingkatan ini dipengaruhi oleh sedikit atau banyaknya informasi, maklumat
yang masuk pada individu masing-masing. Artinya ilmu, informasi yang masuk kepada kita semakin banyak, maka yang masuk dalam pemberdaraan tadi akan semakin banyak. Tergantung itu juga, dipengaruhi oleh itu. Bahwa tingkatan dan derajat itu juga dipengaruhi oleh wabisyarafil ma'lumati, dan melalui kemuliaan informasi itu, wa khissatiha, dan rendahnya informasi atau maklumat itu. Yang masuk ke dalam tadi itu mahzunah tadi itu, yang ketiga itu yang masuk apakah maklumat, informasi, pengetahuan yang mulia atau kebalikan yang rendah. Itu pun juga akan dipengaruhi. Artinya kalau yang masuk itu misalnya maklumat terkait tafsir, ya nanti akan penuh di sini ya tafsir. Kalau maklumat itu yang datang ke sini itu lebih banyak ke fikih, ya itu ya ke fikih. Tergantung. Ya. Dan tingkat kemuliaan atau sebaliknya rendahnya satu informasi yang diserap itu akan sangat mempengaruhi tingkat level tadi itu. Wa bitoriqi tahsiliha, juga dipengaruhi oleh apa? Cara memperolehnya. Annaha tuhsalu, bahwa tingkatan itu bisa saja diperoleh bil ilhamin ilahiyyin, dengan ilham ilahi, bisikan ilahiyah, au bita'allumin, atau melalui belajar, au iktisabin, atau usaha tertentu. Jadi masuknya informasi tadi itu ya yang membentuk satu tingkatan kemanusiaan kita ini, itu juga sangat dipengaruhi bagaimana cara masuknya maklumat itu. Apakah cara masuknya itu melalui ilham ilahi, bisikan saking ngasari Gusti Allah, yaitu Allah akan mengajari kita apa yang belum diajarkan. Allama ma lam ya'lam, itu ada. Apakah lewat jalur itu? Au bita'allumin, atau seperti saya baca kitab dengan nyimak sing ini apa ya? Ini seperti tradisinya para sahabat itu ya. Jadi Nabi membacakan Quran itu ya, kemudian sahabat yang lain menyimak, kemudian pulangnya hafal. Ya, sama kan jenengan tanya. Pondok kopi, sahabat juga ngajinya dulu nggak bawa catatan tuh, bawa apa ya, pondok kopeng gitu ya. Kemudian pulang bisa menyimpulkan, bisa mengkonstruksi, ya, bisa memikirkan, merenungkan. Itu alhamdulillah udah bagus. Okay. Nah itu lewat jalur nopo jenengi ta'allum, proses belajar. Awik tisabin, atau usaha-usaha tertentu. Gimana caranya untuk meraih maklumat tadi, baik secara formal atau tidak formal, baik secara akademik sebagai zaman sekarang atau non akademik gitu. Wa annahu sari'ul khusus